Untuk pagi ini saya akan bahas administrasi pajak untuk pertemuan yang kelima. Oke, bisa kalian lihat di sini. Untuk administrasi pajak pertemuan kelima oleh tim akuntansi SMK Mamba Ulu Muncar. Oke, saya lanjutkan. Untuk pembahasan KD di sini saya bahas KD 3.15 yaitu menerapkan rekonsiliasi fiskal, dan untuk 4.15 yaitu membuat laporan rekonsiliasi fiskal. Oke, selanjutnya untuk indikator 3.15 yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan rekonsiliasi fiskal. Yang kedua, siswa mampu mengarahkan rekonsiliasi fiskal. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menyusun rekonsiliasi fiskal. Oke, selanjutnya untuk indikator 4.15 yaitu yang pertama, siswa mampu merencanakan laporan rekonsiliasi fiskal. Yang kedua, siswa mampu menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu mengoreksi laporan rekonsiliasi fiskal. Oke, selanjutnya untuk materi yang pertama, di sini saya akan bahas rekonsiliasi fiskal. Yang A, definisi rekonsiliasi fiskal. Apa sih rekonsiliasi fiskal ini? Yang pertama, sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Jadi di sini saya jelaskan untuk rekonsiliasi fiskal ini sebagai salah satu cara mencocokkan perbedaan antara laporan keuangan komersial, maksudnya laporan keuangan komersial itu seperti laporan akuntansi seperti biasanya, seperti akuntansi keuangan dan lain sebagainya. Itu dibedakan dengan akuntansi ataupun laporan keuangan berdasarkan sistem fiskal, yaitu fiskal ini bersistem pajak. Oke, yang selanjutnya dokumen ini berbentuk lampiran SPT tahunan PPh pajak. Bentuknya seperti ini. Berupa kertas yang berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan pajak. Rekonsiliasi ini juga dilakukan kepada seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pengeluaran, beban, dan pendapatan. Jadi di dalam rekonsiliasi fiskal ini terdapat pengeluaran, beban, dan pemasukan yaitu dari pendapatan. Dan yang selanjutnya, dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi. Ada fiskal positif dan fiskal negatif yang pengertiannya di bawah ini. Oke, untuk yang koreksi fiskal positif yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial. Jadi laba fiskal lebih besar dari laba komersial, maka ini disebut dengan koreksi fiskal positif. Oke, yang kedua, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial. Jadi perbedaannya, kalau koreksi fiskal positif ini lebih besar dari laba komersial, tapi kalau fiskal negatif itu lebih kecil dari laba komersial. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi yang kedua yaitu jenis rekonsiliasi fiskal, yang di sini terdapat jenis-jenisnya berdasarkan perbedaannya secara komersial dan fiskal, yaitu yang pertama beda tetap. Maksudnya rekonsiliasi fiskal beda
beda tetap terjadi ketika terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Namun, menurut ketentuan perpajakan, transaksi tersebut bukanlah penghasilan atau biaya. Jadi perbedaannya gini, kalau akuntansi keuangan komersial ini pendapatan dari penghasilan atau biaya, tapi kalau rekonsiliasi fiskal atau laporan keuangan fiskal ini bukan dari penghasilan ataupun biaya, jadi beda. Untuk yang kedua, beda waktu. Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu secara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial ataupun laporan keuangan komersial dan pajak sama, namun yang membedakan adalah waktu alokasi biaya. Maksudnya gini, kalau laporan akuntansi komersial biasanya pendapatan ataupun pengeluaran itu dicatat secara langsung pada tanggal tersebut. Akan tetapi kalau perpajakan ini beda, setiap ada pendapatan maka pendapatannya kan dari pembayaran wajib pajak, jadinya beda setiap 1 tahun sekali. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi ini pertemuannya yang kelima sampai sini. Untuk rekonsiliasi fiskal ini sebenarnya saya ini bahas tentang awalnya atau definisinya dulu.